Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai aspek Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Aspek Pancagatra terdiri dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun aspek pertahanan keamanan yang dapat mempengaruhi wawasan Nusantara di Indonesia. Nah, apa sih Pancagatra? Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan pergaulan kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Nah, hal-hal yang termasuk aspek Pancagatra adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah aspek ideologi. Seperti yang kita tahu, aspek ideologi kita adalah Pancasila. Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita, karena ideologi merupakan konsep mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan. Strategi pembinaan ideologi ada beberapa hal. Salah satunya adalah ideologi sebagai perekat pemersatu harus ditanamkan pada seluruh WNI. Ideologi harus dijadikan panglima bukan sebaliknya. Aktualisasi ideologi harus dikembangkan ke arah keterbukaan. Yang kedua adalah aspek politik. Aspek politik dapat diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi ke dalam dua sektor, yaitu sektor masyarakat yang memberi input atau masukan, dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai output atau keluaran. Sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara sangat menentukan kehidupan politik di negara yang bersangkutan. Jadi, upaya Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, ketahanan politik dalam negeri. Yang pertama adalah sistem pemerintahan berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan bersifat absolut. Kedua, dalam kehidupan politik dimungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Ketiga, kepemimpinan nasional diharapkan mampu mengakomodasikan aspirasi yang hidup dalam masyarakat dengan tetap memegang teguh nilai Pancasila. Selanjutnya, ketahanan politik luar negeri. Hubungan politik di luar negeri ditunjukkan untuk meningkatkan kerjasama internasional di berbagai bidang atas dasar saling menguntungkan dan meningkatkan citra politik Indonesia. Kedua, politik luar negeri dikembangkan berdasarkan skala prioritas dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerjasama antar negara berkembang. Selanjutnya yang ketiga adalah aspek ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Upaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi adalah melalui sistem ekonomi yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Aspek ketahanan ekonomi. 1. Pembangunan dilaksanakan secara merata melalui prinsip keseimbangan dan keselarasan pembangunan antar wilayah di Indonesia. 2. Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan saling menguntungkan dalam keselarasan dan keterpaduan antar sektor. 3. Sistem ekonomi ditunjukkan untuk kemakmuran rakyat. Dan yang keempat adalah aspek sosial budaya. Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menggapai dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan atau biasa disebut ATHG. Esensi ketahanan budaya sendiri adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Yang kelima adalah ketahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan untuk mengandung kemampuan dan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada pula prinsip-prinsip sistem ketahanan nasional. 1. Bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. 2. Pertahanan keamanan berlandaskan kepada landasan ideal Pancasila. 3. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dan landasan visional wawasan Nusantara. 4. Pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional.
Kemudian, hubungan antar gatra. 1. Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung pada kemampuan bangsa dan negara di dalam mendayagunakan secara optimal gatra alami atau trigatra sebagai modal dasar untuk menciptakan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam menyelenggarakan kehidupan nasional atau pancagatra. 2. Ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistik, yaitu suatu tatanan yang utuh, menyeluruh, dan terpadu di mana terdapat saling hubungan antar gatra di dalam keseluruhan kehidupan nasional atau astagatra. 3. Kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain dan mempengaruhi kondisi secara keseluruh, begitu juga dengan sebaliknya. 4. Ketahanan nasional di Indonesia bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu resultan keterkaitan yang integratif dari kondisi dinamik kehidupan bangsa di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan tentang aspek Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.